Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Ini hasil presentasi kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Doli Atriadi, NIM 2008 6383, Debbie Yuliandra Tika, NIM 2008 7017, Muhammad Idris, NIM 2008 7050, Rudi Saputra, NIM 2008 6097. Model pelayanan BK komprehensif. 1. Layanan dasar. Layanan dasar adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya. Layanan dasar bertujuan membentuk beberapa karakter siswa dan mampu mencegah terhadap timbulnya permasalahan dalam proses pendidikan di sekolah. Layanan dasar menyiapkan pengalaman secara tek program melalui pendekatan kelompok untuk mengembangkan perilaku seperti yang dikehendaki oleh tugas-tugas perkembangan. Dalam hal ini, konseli dibekali berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan konseli. Layanan dasar dilakukan secara berkelompok. 2. Layanan peminatan dan perencanaan. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik atau konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan pendalaman mata pelajaran. Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Layanan peminatan dan perencanaan individual dapat diberikan bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru atau setelah diterima atau seminggu pertama tahun pembelajaran baru. Tujuan layanan peminatan dan perencanaan individual membantu konseli agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelola terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Selain itu, agar konseli dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskan. Meskipun peminatan dan perencanaan individual ditunjukkan untuk seluruh peserta didik atau konseli, layanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta didik atau konseli. 3. Layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseli individual, konseli krisis, konsultasi dengan orang tua, guru, dan alih tangan kepada alih lain adalah ragam bantuan yang dapat dilakukan oleh layanan responsif. 4. Layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah upaya yang bertujuan membantu seluruh siswa membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan kehidupan sosial pribadinya. Tujuan utama dari layanan ini adalah membantu siswa belajar memantau dan memahami perkembangannya sendiri, kemudian merencanakan dan mengimplementasikan
mengimplementasikan rencana-rencana hidupnya atas dasar hasil pemantauan dan pemahamannya itu. Dapat juga dikemukakan bahwa layanan ini bertujuan untuk membimbing seluruh siswa agar memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelola terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. 5. Dukungan sistem. Ketiga komponen di atas merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik secara langsung, sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Berikut implementasi kegiatannya. Pengembangan profesi. Konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilan melalui in-service training, aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar dan workshop, atau melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi. B. Manajemen program. Program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta, terselenggara, dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus ditempatkan sebagai bagian terpadu dari seluruh program sekolah atau madrasah dengan dukungan wajar dalam aspek ketersediaan sumber daya manusia, konselor, maupun sarana dan pembiayaan. C. Riset dan pengembangan. Strategi melakukan penelitian, mengikuti kegiatan profesi, dan mengikuti aktivitas peningkatan profesi, serta kegiatan pada organisasi profesi. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 8. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.